selalu ngomong church is a family. Gereja itu adalah sebuah keluarga. Jadi pertemuan ibadah itu adalah pertemuan keluarga sebetulnya. Keluarga-keluarga berkumpul, keluarga-keluarga bersama-sama. So it's wonderful time kalau kita bicara setiap hari Minggu. Kita pagi-pagi bersiap-siap semua lalu datang bersama-sama ke suatu tempat. Dan kita berkumpul bersama dan kita merayakan kehidupan. Ya, seperti tadi kita lihat bagaimana orang tua boleh memberkati anak-anak mereka dan menyerahkan anak mereka kepada Tuhan. It's a journey. Jangan juga tadi dalam perjalanannya mereka yang sudah bertumbuh menjadi remaja, mereka pun juga dalam suatu journey yang sama. So hari ini sebelum saya memulai, saya juga mau mengingatkan kembali, yaitu mengenai Family Day. So saya berharap saudara bisa join Family Day. Every year, setiap Agustus kita ada Family Day. Dan kita tertunda aja beberapa tahun lalu karena pandemi. Jadi kita nggak melakukan Family Day. But this is time kita bisa join bersama Family Day. It's gonna be fun. Seru banget dan orang yang Family Day gak akan pernah gagal deh. Kemarin move on-nya susah. Dan yang kedua tentunya marriage class akan dimulai di minggu depan. So pastikan saudara yang sudah menikah, saudara bisa join di kelasnya secara online. Dan saudara yang sedang membangun hubungan yang serius untuk masuk ke dalam jenjang pernikahan, saya undang saudara juga boleh join di dalam marriage class. Ini di gereja ini kita punya concern yang sangat penting mengenai pernikahan. So we put our marriage, pernikahan kita tuh di tempat yang tinggi. So pastikan setiap saudara bisa belajar sesuatu tentang pernikahan itu sendiri. Amin. Sudah siap untuk pesan Tuhan pada pagi hari ini? Mari keluarkan catatan saudara yuk semuanya. Di gereja ini kita punya satu culture, satu budaya di mana setiap kita boleh bersama-sama mencatat kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa sekali lagi, kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu Tuhan. Untuk pagi hari ini kami boleh hadir dalam rumah-Mu, memuji menyembah-Mu. Dan kami siap untuk mendengarkan pesan-Mu buat setiap kami pada pagi hari ini. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Sehingga bisa membagikan pesanan bahasa sederhana yang mudah diterima dan dimengerti oleh setiap kami. Yang di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama saya katakan amin, amin, amin. Tema kita di bulan Juli ini adalah transforming life. Bicara tentang hidup yang bertransformasi. Dan saya memberi judul khotbah saya pagi hari ini adalah My Next Phase atau fase berikutnya saya. Ya, untuk mempunyai kehidupan yang bertransformasi itu memerlukan waktu dan proses yang saya sebut dengan fase. Phase itu fase. Jadi sekali lagi untuk kita mengalami kehidupan yang bertransformasi di dalam Tuhan itu memerlukan namanya waktu dan memerlukan yang namanya proses yang saya sebut dengan fase. Nggak ada yang namanya instan untuk orang mengalami transformasi secara total. Karena kenapa? Karena sekalipun secara rohani pada saat kita menerima Yesus kita adalah manusia yang baru. Tetapi cara berpikir kita tuh gak langsung baru. Cara pandang kita gak langsung baru. Pola pikir kita gak langsung baru. Perasaan-perasaan yang kita punya itu gak langsung baru. Walaupun pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, kita adalah ciptaan yang baru. Seperti firman Tuhan katakan, kita adalah manusia yang baru. Saya sering katakan begini, untuk kita bertobat itu hanya butuh waktu yang gak terlalu lama. Memang dalam prosesnya pastor, ada orang yang bertobat waktunya lama banget dia sampai bertobat. Tapi saya mau katakan pada saat orang di titik di mana dia bertobat dan menerima Yesus, mengaku Yesus bahwa Tuhan dan Juru Selamat, it just split second. Less than 1 minute kita ajak mereka berdoa dan membuka hati mereka. Di detik itulah dia menerima pengampunan dosa, menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus. Tetapi untuk hidup di dalam pertobatan itu sendiri, it takes time.
Are you with me? Jadi itu memerlukan waktu. Untuk hidup di dalam hidup pertobatan atau hidup dalam hidup manusia baru yang kita punya. It takes time. Itu memerlukan waktu dan proses. Dari satu fase kepada fase yang lainnya. Nah, pada saat kita menjalani kehidupan dalam pertobatan itulah kita mengalami yang disebut dengan transformasi. Mari kita buka di 2 Korintus 3:18. Saya bagikan di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan demikian. Sekarang muka kita semua tidak ditutupi selubung dan kita memantulkan kecemerlangan Tuhan Yesus. Dan oleh sebab itu kita terus menerus. Katakan sama saya, terus menerus. Jadi itu suatu proses yang tidak berhenti di satu titik, tapi secara kontinu jalan terus menerus, diubah menjadi seperti Dia. Makin lama kita makin cemerlang, dan kecemerlangan itu dari roh, dan roh itu adalah Tuhan. Kecemerlangan di dalam terjemahan lainnya adalah kemuliaan. Jadi hidup kita terus menerus diubahkan sehingga kita memantulkan atau memancarkan kemuliaan Yesus sendiri. So this is the goal. Ini adalah sebuah tujuan bagi kita anak-anak Tuhan, di mana Tuhan telah taruh sesuatu dalam hidup kita, yaitu agar hidup kita terus diubahkan dari waktu ke waktu, sehingga kemuliaan Yesus itu semakin nyata dalam kehidupan kita. Katakan amin. Dan inilah yang Roh Kudus kerjakan di dalam kehidupan setiap orang percaya, sehingga kita makin diubahkan semakin hari semakin segambar dan serupa dengan Yesus. Nah, saya mau bagikan pada pagi hari ini ada 3 fase kehidupan kekristenan. Fase yang pertama, saudara bercatat, ini adalah fase orang percaya. Fase ini saya sebut dengan fase pertobatan orang percaya. Ini adalah fase yang paling mendasar dari kehidupan kekristenan. Yaitu pada saat kita bertobat, pada saat kita percaya Yesus, pada saat kita membuka hati kita untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Kita disebut menjadi orang yang percaya. Pada saat kita percaya bahwa Yesus mati di atas kayu salib, lalu Dia bangkit pada hari yang ketiga, lalu Dia naik ke sorga, lalu Dia menebus hidup kita, menebus dosa-dosa dan kesalahan kita, membenarkan hidup kita, menganugerahkan kasih karunia-Nya buat setiap kita, sehingga kita yang harusnya binasa memperoleh hidup yang kekal. Kita yang tadinya punya hidup yang gak punya masa depan, jadi punya masa depan. Kita yang tadinya hidupnya gak punya tujuan, jadi punya tujuan. Kita yang tadinya hidupnya gak berarti, hancur, babak belur, menjadi mempunyai hidup yang berarti. Itu adalah detik di mana pada saat kita boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Seperti apa yang terjadi di Kisah Rasul 2 ayat 41 di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, banyak orang percaya akan yang dikatakan oleh Petrus. Lalu mereka dibaptis, maka jumlah orang percaya pada hari itu bertambah lagi dengan 3.000 orang. Kita tahu ini adalah kisah di mana habis pencurahan Roh Kudus, lalu Petrus bangkit dan Petrus berkhotbah. Dan pada saat itu 3.000 orang membuka hati mereka untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di fase ini, seperti yang sudah dibagi-bagikan di dalam khotbah-khotbah sebelumnya, di minggu-minggu sebelumnya, adalah fase di mana diawali dengan perjumpaan seseorang dengan pribadi Yesus sendiri. Entah itu bisa terjadi di dalam ibadah seperti ini, bisa terjadi pada saat di komsel, bisa terjadi pada saat di kafe, pada saat saudara ada seseorang yang boleh memberitakan Yesus. Bisa terjadi di restoran, bisa terjadi di kamar tidur saudara pada saat saudara sendiri, bisa terjadi pada saat saudara di mobil, bisa pada saat terjadi di kamar mandi saudara mengalami Tuhan. Bisa di mana saja saudara bisa mengalami perjumpaan dengan Yesus. Detik itulah saudara, hidup saudara mulai mengalami yang namanya transformasi. Dan bisa juga diawali pada saat saudara mendengarkan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Dan pada saat saudara membuka hati saudara untuk kebenaran itu, di saat itulah saudara mengalami perubahan di fase yang pertama. Siapa pernah mengalami itu? Boleh angkat tangannya? Pada saat saudara mengalami Tuhan pertama kali. Kalau saudara ingat pertama-tama sekali, pada saat saudara mengalami Yesus
Saya nggak bisa lupa, saya mengalami Tuhan itu pada saat di tahun 99 pada waktu itu. Di saat tahun 98 kami sekeluarga mengalami kejadian Mei di mana rumah kami, pabrik dijarah habis semua. Dan kami harus mengungsi pada waktu itu. Tapi setelah kilas balik, saya baru bisa memperhatikan bahwa mungkin Tuhan mengizinkan kejadian itu supaya saya boleh mengalami Tuhan. Dan pada akhirnya satu keluarga kami mengalami Tuhan. It's a very sad day. Itu hari yang menyedihkan. Gak bisa kami lupa, di sini ada orang tua saya. Dan kami kabur, kami lari. Tapi kita gak pernah tahu pada satu tahun kemudian, ada seseorang yang boleh memberitakan Yesus. Lalu saya membuka hati saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga sampai hari ini. Saya gak pernah lupa that moment. Setiap kali datang ke ibadah saya nangis, padahal gak ada apa-apa ya. Saya yakin setiap saudara juga ngalami seperti itu. Gak ada masalah, gak ada yang sedih, tapi tiba-tiba air mata mengalir. Saya merasakan bahwa Tuhan begitu mengasihi saya, Tuhan begitu bisa menerima saya. Saya yang begitu berdosa, tapi Tuhan bisa menerima saya apa adanya. Dan saya percaya saudara mengalami fase itu. Katakan amin. Di fase ini kita berapi-api sama Tuhan. Dulu saya cari setiap ibadah yang ada, setiap perkumpulan orang percaya yang ada. Saya pengen hadir, saya pengen menyembah Tuhan. Saya haus dan lapar akan hadirat Tuhan. Lalu saya mulai berdoa, saya mulai belajar berdoa, saya mulai belajar baca firman Tuhan. Saya mulai ada kerinduan pada saat sudah sekian lama melihat orang melayani. Kayaknya gue pengen deh melayani deh. Boleh gak saya melayani ya? Di fase-fase seperti itulah hidup mengalami perubahan. Kebiasaan-kebiasaan buruk saya mulai berubah. Tuhan mulai ubahkan itu dalam kehidupan saya. Saya dulu yang orangnya emosian, mulai mengalami transform itu sendiri. Mulai lebih sabar, mulai dulu punya kebiasaan-kebiasaan dosa mulai berkurang, berhenti. Dan saya banyak menemukan orang-orang yang menerima Yesus, mengalami Tuhan pertama kali. Dia bisa berhenti merokok, dia bisa berhenti dugem, dia bisa berhenti minum alkohol, dia bisa berhenti pornografi, dia bisa berhenti semua kebiasaan-kebiasaan itu. Yang tadinya pemarah tiba-tiba menjadi sabaran orangnya. Tadinya orangnya selalu ngomel-ngomel tiba-tiba bisa mengucap syukur. Tadinya gak bisa berdoa jadi bisa berdoa. Transformasi fase pertama. Katakan amin. Di fase ini terjadilah yang namanya dari bayi rohani menjadi fase kanak-kanak. Jadi children. Jadi dia mulai bertumbuh dari bayi rohani menjadi kanak-kanak. Nah challenge-nya di fase ini adalah biasanya tipuan-tipuan iblis itu masih bermain di sekitar kebiasaan dosa, hidup yang lama mencoba menarik dia kembali, jatuh bangun. Ketika mulai gak konsistensi, baca firman mulai bolong-bolong, doa mulai bolong-bolong. Ini challenge-nya di fase ini. Tadinya mulai datang ibadah rutin, tapi tiba-tiba mulai tak datang tangga. Iblis mulai masuk dalam memberikan kesibukan sehingga buat ibadah aja udah gak sempat, doa aja udah gak sempat. Lalu mulai fase ini orang mulai belajar firman, tetapi ada hal-hal di mana firman itu dia boleh percayai, ada hal-hal di mana firman itu dia gak percaya akan firman itu. Ada area-area di mana satu area dia percaya akan firman Tuhan, tetapi di area tertentu dia masih belum percaya firman Tuhan. So mengalami transformasi tapi belum penuh. Ini adalah fase yang pertama. Dan di fase inilah saya mau katakan paling banyak orang Kristen itu berkumpul di fase yang ini. Kenapa begitu? Ya karena ini adalah fase yang pertama. Dan karena banyak orang juga berpikir bahwa ya udah jadi orang Kristen, jadi orang percaya ya gini aja gitu. Padahal kalau kita nanti baca berikutnya, Tuhan tuh mau kita maju ke fase yang berikutnya, ke proses yang berikutnya. Nah, fase yang kedua adalah pengikut Yesus atau murid, yang saya sebut murid. Panggilan Yesus buat setiap orang percaya
adalah untuk mengikuti Dia. To follow Him. Bukan hanya sampai sekedar percaya, tetapi mengikuti Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. So, mengikut Yesus. Maka Yesus memberikan undangan yang seluas-luasnya terbuka buat setiap kita. Come and follow me. Yesus gak berkata come and believe me, but come and follow me. Dia hanya gak berhenti sampai pada percaya, tapi masuk kepada fase berikut atau level berikutnya. Come and follow me. Mari datang dan ikutlah aku. Nah, saya mau katakan begini. Untuk percaya Yesus, it cost us nothing. It's free. It's totally free. Untuk bisa percaya Yesus, itu kita gak keluar biaya sama sekali. Karena harga yang mahal itu dibayar oleh Yesus sendiri di atas kayu salib. Katakan amin. Kita gak bayar apa-apa. Kita hanya cukup membuka hati kita dan kita percaya menerima Yesus. Itu maka disebut dengan anugerah. But to follow Jesus, dengar baik. But to follow Jesus, it costs you your life. Tapi untuk mengikut Yesus, itu harganya adalah hidup kita sendiri. It costs us everything. It's our life. Di Lukas 9 ayat 23 dia katakan demikian. Katanya kepada mereka semua. Ini kata Yesus. Setiap orang yang mau, katakan mau, mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Perhatikan kata mau. Nah, kata mau ini kan pilihan. Saudara mau apa enggak? Are you with me? Kata mau itu pilihan. Jadi orang yang percaya bisa gak mau loh. Dan itu banyak terjadi. Yesus berkata setiap orang. Jadi setiap saudara yang ada di dalam ruangan ini atau yang dengar khotbah ini atau nonton khotbah ini secara online. Yang mau. Katakan sama saya mau. Yang mau mengikut Yesus, Yesus mengatakan bahwa sangkal diri, pikul salib, dan ikut aku setiap hari. Wow. Ini harganya yang kita harus bayar. Jadi kita diberikan kebebasan untuk bisa mengikuti Yesus atau tidak. Kita diberikan kebebasan apakah kita mau menyerahkan diri kita sepenuhnya untuk dipimpin oleh Yesus sendiri atau tidak. Banyak orang berpikir pada saat mereka boleh menyerahkan hidup mereka, menyangkal diri, memikul salib, mereka kehilangan kebebasan mereka. Rasanya gue gak boleh lagi gini, gue gak boleh lagi begitu, gue gak boleh lagi begini, gue gak boleh lagi begitu. Dan iblis masuk di situ memberikan tipuan. Oh lu kalau mengikut Yesus, lu gak bisa begini, lu gak bisa begini, lu gak bisa begini, gak bisa begini, gak bisa begini, gak bisa begini. Dan dia meracuni setiap pikiran orang percaya untuk percaya kepada kebohongan. Bahwa pada saat kau mengikuti Yesus, kau kehilangan kebebasan. Justru saya mau katakan pagi hari ini, kalau saudara dan saya ikuti Yesus, justru kita menemukan kemerdekaan dan kebebasan sejati itu sendiri. Katakan amin. We set free. Kita justru mengalami kebebasan dan kemerdekaan itu. Justru pada saat kita boleh menyerahkan kendali atas hidup kita. Di ayat selanjutnya dikata pada saat barang siapa yang boleh menyerahkan nyawanya, justru dia akan memperoleh nyawanya. Tapi barang siapa yang mempertahankan nyawanya, justru dia akan kehilangan itu sendiri. Banyak orang tertipu, gue gak mau dong hidup saya, kendali hidup saya serahkan kepada Yesus. This is my life. Tapi firman Tuhan katakan, pada saat saudara tidak menyerahkan nyawa saudara atau hidup saudara sama Tuhan, justru saudara kehilangan hidup itu sendiri. Tapi pada saat saudara boleh menyerahkan hidup saudara sama Tuhan, firman Tuhan katakan, aku datang untuk memberikan kamu hidup dan mempunyai hidup itu dalam segala kelimpahan. Itu janji Tuhan.
So jangan mau ditipu oleh iblis. Kita lanjut tadi di ayat 23. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus. Tadi kalau kata yang pertama mau itu adalah pilihan. Tapi kalimat keduanya Yesus berkata, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikuti aku. Harus itu kewajiban. Harus itu bukan pilihan. It's not an options. Jadi kalau kita mau mengikuti Yesus dalam kehidupan kita, kita harus boleh menyangkal diri kita dan memikul salib setiap hari dan mengikuti Dia. Ini menjadi satu syarat. Dan saya mau katakan, this is the price that we pay. Dan saya mau katakan pada saat kita melakukan ini, justru rasanya kok berat banget. Enggak. Apa yang kita lakukan justru itu apa yang datang kemudian daripada apa yang kita taati. Itu jauh lebih worth it daripada saat kita menolak untuk mengikuti Yesus. Who is at the wheel? Siapa yang berada di dalam kemudi, yang pegang kemudi atas hidup kita? Kalau orang nyetir, siapa yang supiri hidupmu? Siapa yang mengemudikan mobil hidupmu? Galatia ayat 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, kita mengatakan bahwa aku hidup nih, tapi bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. This very powerful word. Bahwa hidup kita ini bukan lagi not belong to us, but belong to God. Hidup kita kendalinya bukan lagi diri kita sendiri, tapi kendalinya ada di dalam tangan Tuhan. So get over yourself. Jangan anggap diri kita penting. Banyak orang berpikir pada saat mereka menjalani hidupnya, mereka berpikir diri mereka penting. No, Yesus yang penting. Itu di dalam kehidupan kita. Far more important than ourselves. Katakan amin. Kembali ke kisah Rasul tadi, ayat 41-nya begini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka kira-kira 3.000 jiwa. Ayat 42, mereka bertekun, katakan bertekun. Dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Di fase ini kita dimuridkan. Di fase ini kita menjadi seorang murid. Alkitab jelas memberitakan kepada kita bahwa ada satu pola di dalam kehidupan kekristenan, bahwa tidak berhenti sampai pada percaya, tapi naik kepada level berikutnya untuk menjadi seorang murid, to become a disciple. Bukan hanya sekedar menjadi percaya dan lalu dibaptis, tapi di ayat selanjutnya mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun dalam persekutuan dan dalam fellowship. Makanya dalam gereja ini salah satu hal yang penting adalah about the fellowships. That's why home itu ada. Kenapa? Berkumpul dalam kumpulan orang-orang percaya lain, orang-orang murid-murid lainnya. Lalu mereka berkumpul memecahkan roti dan mereka bertekun di dalam berdoa. Di Kisah 109 ayat 9 di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan demikian. Tetapi beberapa di antara orang-orang itu keras kepala dan tidak mau percaya. Di depan semua orang yang berkumpul di situ mereka mencela ajaran mengenai rencana Allah untuk menyelamatkan manusia melalui Yesus. Oleh sebab itu Paulus meninggalkan mereka lalu pergi dengan pengikut-pengikut Yesus ke ruang kuliah Tiranus. Di situ setiap hari ia bertanya jawab dengan orang-orang. Tiranus itulah tempat yang dipakai Paulus untuk memuridkan. So isunya bukanlah tempatnya, isunya bukan metodenya, bukan
Bukan di mananya, tapi esensinya adalah pemuritan itu terjadi. Dan pemuritan itu bukan karena ruang kuliah, berarti kayak kuliah, ada dosen ngajar, ada murid dengar. No. Bukan seperti itu. Tapi di sini dikatakan di setiap hari ia bertanya jawab dengan orang-orang. Ada yang nanya, ada yang jawab. Ada yang nanya, ada yang jawab. Pemuritan itu terjadi di situ. Paulus menemukan orang-orang yang keras kepala. So, keras kepala itu sudah ada di dalam Bible rupanya. So, orang-orang auban itu sudah ada di dalam Bible. Orang-orang yang keras kepala itu tercatat di dalam Alkitab. Mereka menolak untuk percaya, menolak untuk mau dimuridkan. Dan dikatakan Paulus meninggalkan mereka lalu pergi dengan orang-orang yang mau maju ke fase berikutnya. Yaitu dengan memuridkan mereka. Di fase inilah orang mengalami transformasi yang kedua. Roma 12 ayat 2. Ayat yang sepanjang bulan ini saya lihat hampir setiap minggu diucapkan oleh setiap orang yang membagikan firman di sini maupun di dalam renungan setiap hari. By the way, kita punya daily devotions. Kalau saudara membutuhkan itu, saudara bisa tanya home leader saudara, atau saudara belum berhome, saudara tanya di booth di mana saudara bisa dikirimi setiap hari daily devotion. Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah akal pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di dalam NLT ini dikatakan, don't copy the behavior and the custom of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Dikatakan jangan meniru perilaku dan kebiasaan di dunia ini, tapi biarlah Tuhan mengubah kamu menjadi orang yang baru dengan mengubah cara berpikir kamu. Kemudian kamu akan belajar mengetahui kehendak Tuhan bagi kamu yang baik dan menyenangkan dan yang sempurna. Orang kalau mau berubah, cara berpikirnya harus berubah. Nah, cara berpikir berubah berarti ada kebenaran firman Tuhan yang harus masuk, yang menyelaraskan, mengikis, menggantikan setiap kebenaran yang selama ini telah terbangun dalam pikiran kita. Kebenaran apa? Kebenaran yang dunia bangun, kebenaran-kebenaran yang coba iblis bangun, kepalsuan, kebenaran yang tanda kutip itu, yang dianggapnya benar, yang terbangun dalam pikiran kita, itu perlu dihajar oleh firman Tuhan sehingga kita boleh mengalami perubahan cara berpikir kita. Yang mengerti katakan amin. Di fase inilah pada saat kita dimuridkan, cara berpikir kita mulai berubah. Sudut pandang kita berubah, belief kita berubah, core belief kita berubah. Perspektif kita berubah, sudut pandang kita berubah. Kita mulai belajar mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tahu apa yang baik, apa yang sempurna, apa yang menyenangkan Tuhan. Then we know. Ada satu orang datang sama saya, Pastor, gimana caranya sih saya menyenangkan Tuhan? I want to please Him. Change your mindset. Change the way of you think. Rubah cara berpikirmu. Izinkan firman Tuhan untuk menyerahkan pikiranmu. Pada saat itu terjadi, then you know how to please Him. Amin. Banyak orang mengerti, aku menyenangkan Tuhan, aku melakukan yang baik. Pada saat kita gak merubah cara berpikir kita gak akan pernah menyenangkan Tuhan. Kita gak akan pernah mengenal yang sempurna. Kita gak akan pernah mengenal apa yang baik. Kita gak akan pernah mengenal apa yang menyenangkan hatinya Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saya tulis ini dan saya sering sebut hampir setiap tahun. Discipleship is when our values is being challenged. Jadi pemuritan itu di mana kita punya values yang selama ini salah, itu di-challenge. Sehingga berani gak kamu melepas value-mu yang lama, lalu kamu boleh terima nilai kebenaran itu dalam kehidupan kamu. Discipleship is when our attitude is being fine-tuned. Jadi pemuritan itu pada saat sikap kita yang tadinya ngawur, yang tadinya semau gua, is being fine-tuned, di-tuning. Sampai selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Discipleship is when our character is being
develop. Artinya karakter kita, pemulihan itu pada saat karakter kita tuh mulai dibangun, dibentuk. Dan tantangannya saya mau katakan kepada saudara di fase yang kedua ini adalah pada saat setiap orang gak mau dibentuk. Gak mau, ketidakmau untuk menyangkal diri dan memikul salib. Tantangannya adalah keras kepala itu tadi. Dalam bahasa Perancisnya keaubanan itunya itu. Auban. Kalau ada ngerti gak? Keras kepala. Masih mau-maunya sendiri. Punya pembenaran sendiri. Dan pada saat mereka gak mau, maka pertumbuhan kerohanian mereka berhenti di level itu. Dan inilah harga yang harus kita bayar. Pada saat kita izinkan orang lain bicara dalam kehidupan kita. Saya diberikan kesempatan oleh Tuhan oleh melayani orang-orang dalam gereja ini. Dan saya lihat orang yang mengalami terobosan dalam kehidupan mereka adalah orang-orang yang mau mendengarkan dan mengizinkan apa yang saya boleh bagikan. Dia dengar dan dia lakukan. Yang hidup tadi keluarganya pernikahan yang berantakan. Lalu saya mulai coba ampuni. Saya bagikan kebenaran lalu mereka saling mengampuni. Satu dan yang lainnya. Di detik itu juga. Di saat itu juga. Dan pernikahannya mengalami pemulihan. Ada yang masalah keuangan. Saya bagikan banyak hal. Dan mereka taat melakukannya. Dan saya lihat bagaimana terobosan terjadi dalam keuangan mereka. Ada yang masalah dengan hubungan satu dengan lainnya. Mereka mengalami pemulihan. Ada yang orang yang stuck mengalami kerohanian mereka. Saya bagikan values dan kebenaran kehidupan mereka. Mereka terima itu, mereka mengalami breakthrough. Tapi di sisi yang lain, dan ini challenge-nya. Ada orang-orang yang saya bagikan. Masalah keluarga, pernikahan saya bagikan. Tentang kebenaran. Gak mau dengar. Ego, masih punya maunya benernya sendiri. Dangdung. Akhirnya saya dengar. Akhirnya mereka berpisah. Pernikahan mereka. Apa sih yang membedakan? Emang kebenarannya beda? Emang firman Tuhannya beda? No. Yang membedakan adalah kemampuan mau mendengarkan dan mau berubah. Karena setiap orang tuh punya level yang berbeda-beda. Makanya tadi keras kepalanya muncul di Alkitab. Orang yang mau mengalami terobosan. Mengalami transformasi dalam kehidupan mereka. Orang yang gak mau. Di situ-situ aja. Berputar-putar. Gak lewat-lewat. Yang mengerti katakan amin. Dan pekerjaan musuh yang terjadi, yang dia kerjakan dalam fase ini adalah gak sedikit orang yang gak bisa jaga hati dan akhirnya kecewa. Kecewa dengan orang yang memuridkan dia, kecewa dengan pemimpin. Dan pada akhirnya berhenti menjadi murid. Percaya Tuhan sih, percaya sih. Tapi sudah tidak mau lagi dimuridkan. Are you with me? Khotbahnya kayaknya menegangkan kayaknya. Kok gak ngomong yang berkat-berkat, Pastor? I tell you, khotbah ini gak populer. Tapi inilah yang harus kita alami. Yang harus kita jalani. Melalui pemuridan orang itu bisa didewasakan. Bertumbuh menjadi dewasa. Bukan lagi bayi rohani. Bukan lagi kanak-kanak. Tapi menjadi orang-orang yang dewasa. Jangan berpikir bahwa pada saat kita sudah percaya Yesus. Lalu kita beribadah gereja. Saya sudah lama bergereja. Saya sudah lama melayani. Sudah pasti orang itu dewasa. Belum tentu. Sama seperti kita tahu bahwa ada orang yang umurnya bertambah. Tapi belum tentu dia dewasa. Ya sama. Kita sudah lama menjadi orang percaya, kita sudah lama menjadi orang Kristen, tapi belum tentu loh dewasa secara rohani.
Kalau kita nggak ada orang yang memuridkan kita, kalau nggak ada firman Tuhan, kebenaran itu yang diajarkan dalam kehidupan kita, maka kita masih mencari-cari kebenaran sendiri, mencari pembenaran sendiri. Yang ini aku firman aku mau, yang ini aku nggak mau. Akhirnya kita jadi milih-milih. Kita nggak izinkan firman Tuhan menyelaraskan hidup kita. Tapi firman Tuhan itu kita potong-potong, kita fitkan supaya masuk dengan keinginan kita. Inilah orang gak ngalami pertumbuhan. Anda ngerti ya maksud saya? Firman Tuhan utuh, kebenaran, tapi dipotong-potong, difitkan supaya firman itu selaras dengan saya. Bukan saya selaras sama firman, tapi firman mesti selaras sama saya. Lah kalau pertanyaannya begini, yang jadi Tuhannya siapa? Sopo yang jadi Tuhannya? Kan kalau kita menyebut Yesus Tuhan, Lord is Tuhan. Lah kalau Lord, berarti dia yang berkuasa dong. Nah kalau dia yang berkuasa, berarti kita harus tunduk dan taat sama dia. Bukan kitanya yang jadi Tuhan atas hidup kita sendiri. Kita memang hidup di zaman modern. Tapi kalau saudara kembali ke zaman kerajaan dulu. Kalau ada seseorang king, is a lord di situ. Dia punya otoritas, yang punya komen. Kita gak bisa semau kita. Tapi karena ini zaman kasih karunia, jadi kita merasa diri kita bebas. Kita bisa lakukan semau kita sendiri. No, that's the wrong way. Kalau kita mengaku Yesus adalah Tuhan, biarlah dia jadi Tuhan atas hidup kita. Bukan kita jadi Tuhan atas hidup kita sendiri. Gimana caranya jadi Tuhan atas diri kita sendiri? Pada saat saudara mau kendalikan hidupmu sendiri dan gak izinkan Tuhan mengendalikan hidupmu. Gimana caranya? Kan Tuhan gak kelihatan. Pada saat Tuhan berfirman sama setiap saudara dan saudara tidak mau mendengarkan dan melakukannya, berarti saudara masih pegang kendali atas hidup saudara sendiri. Saudara gak izinkan Tuhan pegang kendali atas hidupmu. Yang ketiga, yang terakhir, waktu saya tinggal 50 detik. Matius 28 ayat 19 dan 20. Yang ketiga, fase ketiga, pemurid. Kalau tadi murid, sekarang orang yang memuridkan. Firman Tuhan katakan gini, amanat agung karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuberitakan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amanat agung Tuhan buat kita adalah menjadi orang yang memuridkan. Atau pemurid. Nah sebelum menjadi pemurid, kita harus menjadi orang yang bisa dimuridkan terlebih dahulu. Seorang murid yang telah dimuridkan pasti akan terpanggil, didorong untuk bisa memuridkan orang lain. Dia dipanggil untuk melakukan amanat agung Tuhan. Untuk apa? Memuridkan orang lain. Jadikan, baptislah, dan ajarlah. Kalau kita punya anak nih, kalau kita punya anak, atau kalau yang belum punya anak, saudara lihat anak-anak deh, anak-anak orang lain, atau kita lihat di mall, kita lihat di restoran. Kalau ada anak-anak yang berlaku tidak sebagaimana seharusnya, apa yang kita pikirkan? Anak ini kurang diajar, betul nggak? Anak ini kurang diajar. Anak ini berani lawan orang tua. Anak ini berontak. Anak ini nggak sopan. Apa yang kita timbul dalam pikiran kita ketika kita lihat anak ini? Anak ini kurang diajar. Pada saat anak kurang diajar, anaknya jadi kurang ajar. Kata ajar tuh penting. Gak semua orang mau untuk diajar. Kata ajar ini penting. Makanya perlu diajarin. Ajar itu bukan, wah lu sok ngajarin gua ya. No. Bukan konsep lu ngajarin kayak guru ngajar. Guru yang harus menggurui orang, no. Tapi kita bisa diajar oleh kebenaran firman Tuhan melalui apa? Orang yang memerlukan kita lihat apa yang diajarkan itu hidup dalam orang itu. Dan dia bagikan kehidupan itu.
dalam hidupnya kepada setiap kita. Dia bagikan hidup yang mengalami transformasinya itu, dibagikan kepada saudara dan saya. Disitulah kita juga mengalami yang namanya perubahan itu sendiri. Di 2 Timotius 2 ayat 2 dalam terjemahan Sederhana Indonesia dikatakan, semua ajaran yang sudah kamu dengar ketika saya mengajar saudara-saudara seiman, ajarkan dan percayakan itu kepada saudara-saudara yang lain juga, khususnya mereka yang mampu mengajar dan yang akan setia meneruskannya kepada orang lain lagi. You have heard me teach these things that have been confirmed by many reliable witnesses. Jadi ngajarnya itu ada witnessnya, ada contohnya. Now teach this truth to other trustworthy person who will be able to pass them on to others. Ajarkan kepada mereka yang dapat dipercaya untuk meneruskan kepada orang lain. Jadi kita boleh memuridkan orang lain kepada orang yang bisa memuridkan orang lain juga. Dan ini adalah dasarnya beroperasinya gereja ini. Apa? Pemuritan. Pemuritan bukan duduk di kelas lalu dengar. No. Pemuritan itu pada saat hidup bersama-sama. Pada saat Yesus memuridkan murid-muridnya, itu bukan cuma bicara duduk di kelas. No, Yesus hidup bersama-sama. Mereka melihat apa yang Yesus kerjakan. Bagaimana Yesus. Ada waktunya Yesus harus duduk. Bisa di bukit, bisa di pinggir danau. Yesus mengajar di situ dan mereka dengar. Wow, harusnya seperti gini ya. Bagaimana menjadi seorang pengikut Yesus yang sejati. Ya, mengerti, katakan amin. Di fase ini kita mengalami transformasi fase yang ketiga. Hidup kita sudah mulai ada tujuan. Nggak gampang goyah, udah mulai stabil. Nggak lagi mikirin diri sendiri. Orang-orang yang di level ini udah selfless. Nggak lagi selfish tapi selfless. Mikirinnya orang lain. Gimana ya dia ya? Gimana ya si Anu ya? Gimana si itu ya? Gimana ya supaya dia hidupnya breakthrough? Gimana dia hidupnya bisa mengalami terobosan? Gimana kita bisa mendoakan dia? Gimana kita bisa melayani dia? Orang di level ini udah ngalami transformasi level yang ketiga. Dosa harusnya udah nggak lagi jadi isu buat mereka. Attitude, karakter udah gak lagi jadi isu seharusnya. Baca doa, baca Bible, ibadah itu udah gak lagi isu. Udah tahu, ini udah kebutuhannya saya. Bukan lagi ingetin ya, nanti jangan lupa ya doa, jangan lupa baca firman. No. Yang ngasih diingetin itu anak-anak. Halo? Saudara kalau punya anak nih, saudara masih ingetin dia terus gak? Kalau dia masih kecil dan dewasa, kita ingetin terus. Jangan lupa belajar ya, jangan lupa bikin PR ya, jangan lupa mandi ya, jangan lupa gosok gigi ya, jangan lupa makan ya, jangan lupa ini ya, jangan lupa itu. Bener apa bener? Tapi kalau saudara sama yang dewasa, yang benar-benar dewasa, mereka sudah bisa tahu sendiri apa yang harus mereka lakukan, mereka jalani sendiri. Tapi sayangnya banyak orang yang berumur, tadi kan dewasa ya, ini orang yang berumur. Tapi yang masih harus diingetin terus. Jangan lupa ya baca Bible ya. Oh iya Pak, masih bolong-bolong. Jangan lupa ibadah ya. Iya, hari ini aku datang, 2 bulan lagi baru datang kembali. Jangan lupa baca firman ya. Renungkan firman Tuhan. Iya pastor, aku udah lama gak baca firman. Berumur tapi gak dewasa. Pada bengong. Tuhan mau kita dewasa. Pastor korbannya nyindir orang. Bukan, saya bukan nyindir. Saya lagi sedang membagikan firman Tuhan. Kalau saudara sedang tersindir sendiri, ya bertobat saja sudah hari ini. Berubahlah. This is the time. Orang yang di level pemurid udah gak lagi suruh isu-isu, suruh doa lah, suruh ibadah. Mereka udah tahu, mereka butuh. Gak disuruh mandi, udah mandi sendiri. Gak disuruh makan, udah makan sendiri. Nggak disuruh belajar, sudah belajar sendiri. Karena dia tahu itu betapa pentingnya buat dia. Orang di level ini hidupnya sudah mengandalkan Tuhan. Sudah percaya sama firman Tuhan, sudah percaya sama janji-janji Tuhan. Mau bergerak sama Roh Kudus, sudah menggunakan karunia Roh Kudus, bergerak dalam kuasa Roh Kudus.
Filipi 4 ayat 9. Waduh, saya overtime nih, injury time-nya lama nih. Filipi 4 ayat 9. Prosesnya seperti ini. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ini Paulus ngomong dengan gereja Filipi, yang jemaat Filipi yang dimuridkannya. Apa yang kamu telah pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu lihat, kamu dengar, dan apa kamu lihat daripadaku, lakukan itu. Tuh, pemuridan begitu. Pastor, tapi saya masih jauh dari sempurna. Siapa bilang emang bicara orang yang memuridkan harus sempurna? Aku gak bisa se-perfect dia. No. Tuhan gak cari kesempurnaan. Tuhan cari kedewasaan. Karena Tuhan tahu bahwa kita gak bisa sempurna. Yang bisa sempurna hanya Dia. Tapi Dia yang bekerja menyempurnakan kita dari waktu ke waktu. Masih bisa salah gak? Oh, masih banget. Tapi kadar kesalahannya itu makin lama makin tipis, makin jarang, makin... Yang mengerti katakan amin. Challenge-nya buat orang-orang di fase ini, resiko mengalami kekecewaan ketika orang yang dimuridkan meninggalkan mereka. Resiko mengalami kekecewaan ketika orang-orang yang dimuridkan tidak jadi seperti apa yang Tuhan mau. Resikonya ada pada saat ekspektasi itu mulai dibangun. Orang yang dimuridkan itu enggak menjadi seperti apa yang dia ekspektasikan. So that's challenge buat orang yang di level ini. Tapi kita harus belajar bahwa apapun tantangannya, enggak menghentikan atau memadamkan api kita untuk terus bisa memuridkan orang-orang lain. Katakan amin. Kesimpulannya, saya tutup dengan ini. Setelah belajar sesuatu, pertanyaan saya pagi hari ini, saudara ada di fase mana? Saudara gak perlu jawab di sini. Saudara yang tahu sendiri, saudara ada di fase mana. Setiap fase itu membawa saudara mengalami transformasi dari waktu ke waktu. Nah, saudara tahu sendiri, saudara ada di mana. Nah, saya mau ngajak setiap saudara, kalau saudara tahu, oh saya ada di fase ini, yuk bergerak kepada fase yang berikutnya. Kepada my next phase. Fase orang percaya itu seperti tumbuhan yang bertunas. Sudah tertanam, berakar, mulai muncul tunas. Fase pengikut atau murid Yesus itu fase udah mulai pertumbuhan. Tunas itu mulai bertumbuh. Fase pemurid adalah fase ketika tanaman itu, tumbuhan itu menjadi pohon dan mulai menghasilkan buah. Dan buah itu dinikmati oleh orang-orang di sekelilingnya. Tuhan mau kita berbuah. Amin. Saya mendorong setiap saudara, yuk jangan berhenti jadi orang percaya saja. Melangkah ke fase berikutnya. Jadi orang yang mau dimuridkan. Caranya apa? Melepaskan kendali atas hidup kita dan izinkan Tuhan mengendalikan hidup kita. Menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Dan izinkan let God control our life. Biarlah apa yang menjadi Tuhan mau dan hidup kita lakukan. Dan pada saat saudara sudah jadi orang yang mengikuti Yesus, bertumbuhlah menjadi orang yang memuridkan orang lain. Dan izinkan Tuhan membentuk saudara, mendewasakan saudara, sehingga saudara punya hati untuk orang lain. Saudara tahu di fase-fase ini waktu gereja ini mulai 12 tahun yang lalu, saya sering canda sama istri saya di rumah kalau lagi sebelum tidur ngobrol. Kenapa sih kita harus mikirin orang sampai kayak gitu ya? Sedangkan orangnya aja gak peduli dengan hidupnya sendiri.
That's our challenge. Apa yang kita mesti harus doakan dia, ngobrolin tentang dia, terbeban, stres mikirin dia. Dia aja gak stres sama hidupnya sendiri, kita yang stres. Atau saudara, kalau yang udah di level itu, saudara pasti udah mengalami. Orangnya udah gak peduli sama hidupnya sendiri. But we care, kita masih punya beban. Sampai akhirnya kita memutuskan bahwa, okay, that's it. Kita cukup mendoakan saja. Beban untuk itu kita gak bisa terlalu dalam di situ. Yuk kita fokus sama orang-orang yang mau dimuridkan. Seperti tadi Paulus bilang, ya udah, yang udah keras hati gak percaya, ya sudah, kita tinggalkan mereka. Kita doakan mereka, we pray for them. Nanti kalau mereka butuh kita datangi mereka. Sudah sometimes ada orang-orang yang merasa dirinya gak perlu berubah. Dan ini orang yang paling susah berubah tuh begitu. Saya gak perlu berubah. Tapi kalau kita mau izinkan kebenaran firman Tuhan itu masuk dalam kehidupan kita, dengan willingness-nya kita, dan izinkan kebenaran itu masuk dalam kehidupan kita, saya yakin, jamin, apa yang Tuhan katakan itu akan mengubah kehidupan saudara. Saudara gak akan sama lagi. Saudara akan lihat hidup pertumbuhan saudara dari tahun ke tahun mengalami growth, pertumbuhan. Gila ya, dulu gue lihat lu ya, gak kayak gitu sekarang. Cara pikir lu beda, cara pandang lu beda. Ini bukan soal setiap kali kita mulut keluar ayat firman Tuhan, bukan itu. Keluar ayat tapi kalau hidupnya gak sesuai sama ayat yang di ngomongin buat apa kan? Tapi kan kita lihat bagaimana progresnya orang bertumbuh dewasa dan dewasa dan dewasa. Saya tutup dengan slogan ini, slogan yang sering kali kita sebut di dalam gereja ini. Datanglah dengan apa adanya. Kalau saudara datang baru pertama kali, dua kali, atau baru belum benar-benar tertanam dalam gereja ini, datanglah dengan apa adanya. Tapi kita tidak akan membiarkan Anda tetap tinggal apa adanya. Saudara datanglah, jadi dirilah saudara Anda sendiri. Saya datang dengan setumpuk masalah yang saya punya, setumpuk dengan problem yang saya punya, karakter, attitude, masa lalu. Datang aja apa adanya. Kita di sini gereja menerima saudara apa adanya. Tapi, ada tapinya, kita tidak akan membiarkan saudara tetap tinggal apa adanya. Artinya saudara datang dengan hidup yang babak belur. Kita gak akan biarkan saudara tetap babak belur. Kita ingin saudara mengalami pertumbuhan, mengalami pemulihan, mengalami breakthrough. Dengan cara apa? Pada saat saudara memutuskan saudara tertanam, dan izinkan suara kebenaran itu mulai mengubah kehidupan saudara. Apakah orang-orang yang di dalam gereja ini sempurna? Enggak. Kita juga masih sama manusia, sama seperti saudara kok. Saya masih bisa kelahi sama istri saya. Kita masih bisa berdebat. Kita masih bisa argue. Padahal kita ngajar tentang kelas pernikahan. Tapi kalau saudara ikut kelas pernikahan, sekalian promosi, saudara akan tahu bagaimana saudara memanage konflik yang terjadi. Saya masih bisa marah. Saya masih bisa gak sabaran. Tapi bisa gak kita handle that things dalam kehidupan kita? Dan itulah yang menginspirasi. Dan kalau saudara dalam fase mau jadi pemurid, tolong buang pikiran bahwa saudara sempurna, harus perfect, ngerti firman A sampai Z. Jadilah diri saudara vulnerable apa adanya. Kalau gagal gak usah malu. Karena semua orang bisa gagal. Tapi pada saat saudara bangkit dan saudara go through that failure, saudara bangkit sama Tuhan, itu menginspirasi orang banyak loh. Hidup saya babak belur, pastor. Ya sudah, udah babak belur mau diapain lagi, udah kejadian. Ayo datang sama Tuhan yuk. Yuk ngalami pemulihan, breakthrough. Dan sampai rasa malumu akan hidupmu, tentang masa lalumu itu, sampai saudara mengalami breakthrough, dan saudara gak lagi malu menceritakan masa lalumu, karena supaya saudara bisa bantu orang lain, supaya jangan sampai mereka jatuh dalam masa lalumu yang sama. Saudara gak perlu malu. Saudara breakthrough di situ.
Saya bisa ceritakan segala macam masa lalumu yang babak belur dosanya. Ampun-ampun. Saudara nggak ada rasa malu. Karena saya sudah berdamai dengan itu. Dan saya sedang maju dalam proses berikutnya. Amin.